Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak yang ada di rumah. Hari ini mudah-mudahan kalian semua beserta keluarga dalam keadaan sehat walafiat ya. Baik, ketemu lagi dengan Bu Cherry di mata pelajaran layanan lembaga perbankan dan keuangan mikro. Untuk KD atau kompetensi dasar kita pada pagi hari ini adalah pemasaran produk dan layanan perbankan. Nah, di minggu sebelumnya kita sudah membahas standar penampilan ya. Minggu kemarin kita juga sudah membahas produk perbankan. Nah, untuk kali ini kita akan menganalisis standar layanan perbankan. Nah, nanti keterampilannya diharapkan kalian bisa melakukan pelayanan perbankan dengan mengatasi permasalahan nasabah dengan terampil. Nah, bagaimanakah standar pelayanan perbankan yang baik? Nah, yang seperti apa? Jadi yang pertama, yang harus dipahami betul adalah standar layanan perbankan. Nah, mulai dari penampilan yang rapi, seragam tidak boleh kusut, jilbab rapi dimasukkan untuk konvensional, lalu untuk yang tidak berjilbab jika memang rambutnya panjang ya dicepol bagi wanita yang rambutnya panjang, lalu poni tidak menutupi mata, memakai make up yang sesuai dengan standar, rambutnya pendek bagi yang pria, dan memakai ID card yang terbaca dan dipasang pada dada sebelah kiri. Nah, seperti ini ya. Ini contoh untuk yang pria, contoh untuk yang wanita seperti ini. Ini juga sebetulnya sudah kita bahas di 2 minggu kemarin ya. Lalu setelah penampilan rapi, itu hal yang kedua yang harus disiapkan adalah meja pelayanan nasabah. Nah, ini juga penting ya. Jadi, untuk penataan meja itu ada aturannya. Jadi, di sebelah kanan itu benda-benda untuk kepentingan customer service atau benda yang sifatnya tidak perlu dipindahkan. Jadi ada komputer atau laptop ya, lalu ada papan nama ya, lalu ada papan nama, terus lalu biasanya ada close atau open gitu ya. Lalu ada pot tanaman hidup. Nah, ini ya. Lalu untuk kalender ini menyesuaikan, bisa di sebelah kanan atau bisa di sebelah kiri. Jadi boleh dipindah-pindah ini untuk kalendernya. Nah, untuk di sebelah kirinya kita sebagai customer service atau sebelah kanannya nasabah itu barang-barang yang mudah dijangkau dan sering digunakan oleh customer service. Contoh ini standing ballpoint ya, lalu ada tempat permen, tempat sampah pembuangan permen, pembuangan apa namanya? Kulit permen itu ya, bungkus permen. Lalu ada rak brosur. Lalu ada sales kit. Nah, sales kit ini nanti yang kita mau jual kepada nasabah itu apa aja. Misalkan di situ ada produk-produknya perbankan, ada produknya tabungan seperti itu. Itu ada di sales kit nih ya. Lalu berikutnya ini untuk kalender dia bisa di sebelah sisi kiri atau di sebelah kanan. Nah, berikutnya adalah customer intimacy. Ini apa sih? Ya, membangun kedekatan dengan nasabah agar tercipta suatu kondisi keakraban namun tetap tidak berlebihan dan pada akhirnya menimbulkan rasa percaya diri nasabah kepada petugas. Jadi pendekatan secara personal. Jadi biar nasabah itu nyaman berkomunikasi dengan kita. Jadi kita harus ada pendekatan secara intim kepada nasabah seperti itu. Tujuannya adalah agar tidak terjadi hambatan dalam berkomunikasi ketika petugas menawarkan produk dan menjelaskan berbagai informasi kepada nasabah. Lalu berikutnya adalah empati. Nah, ini kemampuan memahami nasabah dengan menempatkan diri seakan-akan berada dalam posisi yang sedang dialami oleh nasabah. Jadi tujuannya untuk menunjukkan bahwa pihak bank juga turut merasakan kesulitan yang dialami oleh nasabah. Jadi contohnya, misalkan saat PIN ATM nasabah itu terblokir. Jadi contoh skripnya adalah, mohon maaf Bapak atau Ibu gitu ya, atas ketidaknyamanannya. Saya pasti juga merasa cemas kalau mengalami kejadian seperti ini. Apalagi Bapak harus menempuh perjalanan yang cukup jauh untuk datang ke kantor ini. Ya, seperti itu. Terhadap nasabah yang mengajukan komplain, empati yang diberikan bersamaan dengan servis recovery atau pemulihan layanan. Jadi, langkah yang harus dilakukan adalah kekecewaan yang dirasakan dan dialami nasabah
berubah kembali menjadi rasa puas sehingga nasabah tetap setia menggunakan produk dan layanan kita. Nah, seperti itu. Jadi biar nasabah ini tidak lari ya ke bank lain. Nah, seperti itu. Lalu ada beberapa hal yang harus diperhatikan saat layanan. Yang pertama yaitu adalah melakukan kontak mata. Jadi secara konsisten melakukan kontak mata dengan nasabah. Jadi kalau berbicara itu sambil melihat tatapan matanya ya. Jadi jangan mata kita jangan ke sana, ke kanan, ke kiri gitu. Jadi kita fokus harus konsisten melakukan kontak mata. Lalu berikutnya posisi duduk selama melayani nasabah. Jadi posisi duduk harus tegak. Nah, tidak bersandar kepada kursi. Badan agak condong ke depan, kedua tangan di atas meja. Nah, seperti itu. Yang ketiga adalah fokus selama melayani nasabah. Nah, yang tetap fokus dan memberikan perhatian kepada nasabah yang sedang dilayani. Yang kedua, tidak sambil bicara dengan rekan kerja. Jadi kita tidak sambil ngobrol gitu, tidak boleh ya. Tidak melakukan pekerjaan lain yang tidak berhubungan dengan proses melayani nasabah. Nah, itu juga tidak boleh. Jadi biar nasabah ini merasa nyaman gitu ya dengan kita. Lalu berikutnya yang keempat adalah memperhatikan kondisi nasabah saat pengisian formulir. Nah, selalu memperhatikan nasabah saat mengisi formulir, bertanya apakah nasabah menemui kesulitan dalam pengisian formulir tersebut, lalu menjawab pertanyaan-pertanyaan dari nasabah ketika pengisian formulir. Jadi ditanyakan ya, bagaimana Bapak, apakah ada kesulitan untuk pengisian formulir ini? Nah, seperti itu. Lalu yang kelima adalah melakukan generative listening. Nah, proses mendengarkan dengan seksama tanpa menyela pembicaraan nasabah. Jadi biarkan nasabah ini berkeluh kesah ya. Jadi biarkan bercerita gitu, kita mendengarkan saja. Jangan sampai kita memutus pembicaraan nasabah. Nah, seperti itu. Lalu yang keenam adalah menggunakan nama nasabah. Nah, saat melayani nasabah wajib menyebutkan nama nasabah minimal 3 kali. Jadi, misalkan pertama kan pasti kita perkenalkan dulu, nanti sudah tahu, baik Bapak Dian, nah misalkan gitu ya, baik Bapak Dian, nah seperti itu. Minimal 3 kali selama pelayanan. Oke, nah ini adalah posisi memanggil antrian nasabah. Jadi telapak tangan terbuka ke atas tinggi 45 derajat. Jadi menunjukkan bahwa kita sudah siap seperti itu ya, melakukan panggilan antrian dengan skrip. Panggilan nomor antrian 205, nah seperti itu. Atau antrian selanjutnya silahkan, nah seperti itu. Saat ada nasabah berjalan menghampiri petugas lalu menyampaikan silahkan. Lalu berikutnya adalah sikap menyambut nasabah. Nah, berdiri tegak dan wajar dengan tersenyum kepada nasabah sembari mengatupkan kedua tangan di dada. Memberikan salam dengan skrip sebagai berikut. Contoh, selamat pagi Bapak. Nah, gitu. Atau untuk konvensional seperti itu. Kalau untuk syariah ya, Assalamualaikum. Nah, seperti itu. Berikutnya adalah sikap mengawali layanan. Nah, ini mempersilahkan nasabah untuk duduk dengan menggunakan kata-kata sambil mengarahkan ke tempat duduk nasabah. Telapak tangan menghadap ke atas. Contoh skripnya adalah silahkan duduk Bapak. Nah, seperti itu. Jadi jangan sampai kita duduk terlebih dahulu ya. Upayakan nasabah itu duduk terlebih dahulu baru kita duduk. Jadi itu untuk menghormati nasabah. Lalu setelah itu adalah memperkenalkan diri dan bertanya kepada nasabah. Contohnya adalah saya Cherry, misalkan seperti itu ya. Perkenalkan, saya Cherry, begitu sambil menunjukkan gerakan tangan menunjukkan ke arah dada atau menunjukkan name tag-nya kita. Lalu mohon maaf dengan Bapak atau Ibu siapa gitu, misalkan dengan Bapak siapa, nah seperti itu. Lalu jika petugas ini telah mengenal nasabah, maka tidak perlu lagi memperkenalkan diri. Jadi langsung bertanya kabarnya. Bagaimana kabarnya Bapak Dian? Nah, seperti itu. Kalau misalkan sudah mengenal. Kalau belum, ya tadi itu. Jadi dikenalkan dulu. Perkenalkan, saya Cherry. Mohon maaf dengan Bapak siapa? Nah, seperti itu ya. Lalu berikutnya adalah menawarkan bantuan. Jangan lupa sambil tersenyum ya. Menawarkan bantuan dengan hangat dan antusias. Contoh skripsnya, misalkan kalau customer service-nya, kan tadi sudah ketemu namanya nih Bapak Dian ya.
Bapak Dian ada yang bisa dibantu? Nah, gitu ya. Misalkan ini bapaknya mau buka rekening. Lalu Pak Diannya menjawab, mau buka rekening, Mbak. Nah, seperti itu. Lalu kita, baik, Bapak Dian apakah sebelumnya sudah pernah membuka rekening di bank kami? Nah, belum, Mbak. Nah, baik, untuk keperluan pribadi atau perusahaan? Jadi ditanya seperti itu. Untuk pribadi, Mbak. Baik, Bapak Dian, tujuannya untuk investasi, bisnis, atau simpanan. Nah, gitu ya. Kan tadi menyebutkan, baik Bapak Dian, gitu ya. Lalu Pak Diannya menjawab, untuk simpanan saja, Mbak. Nah, gitu ya. Lalu kita menjelaskan fitur produk yang dimiliki. Nah, tadi itu yang sudah saya jelaskan di awal, ada sales kit ya. Nah, itu. Jadi, eh, Bapak Dian, saya akan jelaskan dulu untuk produk tabungan yang kami miliki. Ada 3, yaitu tabunganku, misalkan Siperda dan Siklus. Nah, di situ menjelaskan untuk setoran awal, saldo minimal, biaya administrasi dan keuntungan produk dan lain-lain. Jadi menjelaskan dengan kita menunjuk tangan kita ke sales kit ya. Jadi seperti ini. Oke, lalu berikutnya adalah memberikan formulir pembukaan rekening. Jadi jika Bapak Dian tadi sudah jelas dengan penjelasan kita, lalu kita tawarkan bagaimana Bapak Dian kira-kira membuka tabungan yang mana. Nah, gitu ya. Misalkan Bapak Dian membuka rekening yang ini, lalu kita memberikan formulirnya. Nah, dengan tangan 2 pastinya ya. Untuk persyaratannya, mengisi formulir pembukaan rekening, memberikan formulir pembukaan rekening dengan menunjukkan yang harus diisi dan ditandatangani, dan fotokopi KTP. Jadi, kita sebagai customer service memberikan formulir pembukaan rekening, lalu kita menunjukkan, jadi mana saja yang harus diisi. Nah, seperti itu. Lalu kita pinjam KTP. Nah, kita pinjam KTP itu juga ada ininya ya, ketentuannya. Jadi, eh, mohon maaf, boleh saya pinjam KTP-nya untuk saya fotokopi sebentar? Nah, seperti itu ya. Lalu, setelah itu, kita permisi dulu untuk fotokopi. Kita tinggal dulu itu juga mohon maaf lagi, mohon maaf Bapak Dian, saya tinggal untuk fotokopi KTP. Nah, seperti itu. Setelah kembali, menyampaikan juga, terima kasih Bapak Dian sudah bersedia menunggu. Nah, seperti itu ya. Lalu ada disclaimer. Disclaimer ini adalah menanyakan, apakah data identitas diri sudah sesuai? Nah, jika di kemudian hari kami menemukan ketidaksesuaian, maka bank kami akan menutup secara sepihak. Nah, seperti itu disampaikan. Karena takutnya kan ada penyalahgunaan pembukaan rekening dan seterusnya. Nah, untuk proses pembukaan rekening kan ini, mengecek formulir. Jadi tadi sudah diisi sama Bapak Dian, kita cek. Lalu untuk pembukaan rekening, saya proses dulu ya Bapak Dian. Nah, seperti itu. Setelah kita proses selesai, lalu buku tabungan kita berikan ke Pak Dian untuk ditandatangani. Nah, setelah selesai, untuk mengakhirinya jangan lupa menawarkan kembali. Baik Bapak Dian, ada lagi yang bisa saya bantu? Nah, misalkan tidak ada, langsung kita cross selling. Nah, ini wajib hukumnya untuk cross selling. Jadi menawarkan produk bank yang lain kepada nasabah. Contoh misalkan kalian belanja di Indomaret atau Alfamart itu pasti setelah belanja kan kalian ditawarin apakah Bapak membutuhkan pulsa atau dan lain sebagainya. Nah, seperti itu. Sama juga di bank itu juga ada cross selling. Jadi menawarkan produk bank yang lain kepada nasabah. Misalkan ada promo kredit, bunganya rendah, misalkan seperti itu atau untuk pembukaan deposito misalkan seperti itu. Itu cross selling ya. Lalu yang terakhir adalah sikap mengakhiri layanan. Nah, apabila tidak ada lagi kebutuhan nasabah yang dapat dibantu, maka sikap yang dilakukan ketika mengakhiri layanan adalah, nah ini ya, berdiri melepas nasabah dengan posisi berdiri tegak ya. Namun sebelumnya harus menunggu nasabah berdiri terlebih dahulu, barulah petugas ikut berdiri. Jadi biarkan nasabahnya berdiri dulu, baru kita berdiri. Tersenyum, mengatupkan kedua tangan sambil mengucapkan terima kasih, menyebutkan terima kasih Bapak Dian, seperti itu ya. Lalu mengucapkan salam. Terima kasih Bapak Dian telah mengunjungi bank kami. Hati-hati di jalan. Salam untuk keluarga. Selamat pagi, misalkan seperti itu. Atau untuk syariah ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seperti itu.
Baik anak-anak, itu untuk standar layanan perbankan. Nah, mudah-mudahan kalian jelas dengan penjelasan saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi